Yehezkiel pasal 31, hari Senin tanggal 15 September 2025. Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Tahun ke-11 mereka ada di pembuangan. Ini Tuhan datang lagi berfirman kepada Yehezkiel. Panggilannya masih tetap sama. Ayat 2, hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, dan kepada halayak ramai yang mengikutinya. Jadi firman ini disampaikan kepada Firaun, Raja Mesir, dan juga kepada halayak ramai, kepada masyarakat yang mengikutinya. Firman Tuhan seperti ini. Di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Jadi yang membuat Mesir, yang membuat Firaun dan semua masyarakatnya seperti adanya mereka, yaitu dalam kebesarannya siapa yang dapat menyamai engkau, artinya mereka sudah sangat besar sekali saat itu. Dan dikatakan di ayat 3, lihat aku menyamakan engkau. Jadi yang menyamakan Mesir menjadi besar seperti itu, menyamakan Mesir seperti pohon aras di Libanon yang penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit, itu adalah Tuhan. Ada kata aku menyamakan engkau di ayat 3. Nah, di sini kadang saat orang mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan, mereka pikir karena usahaku sendiri. Benar, pastilah ada usaha dari seseorang saat mencapai puncak kejayaan, sampai mencapai kejayaan, kekuasaan, kesuksesan. Betul bahwa ada usaha mereka, tetapi usaha manusia tanpa campur tangan Tuhan sia-sia. Usaha manusia dengan campur tangan Tuhan di atas memberikan kesuksesan, memberikan keberhasilan. Hasilnya sangat indah dibanding manusia hanya mengandalkan kekuatannya dan merasa bahwa semua yang dicapainya adalah usahanya sendiri. Nah, ini yang Tuhan sampaikan kepada Raja Firaun dan kepada semua masyarakatnya, bahwa Tuhanlah yang menyamakan mereka dengan pohon aras di Libanon. Mari kita lihat juga dalam hidup kita, kalau kita sukses hari ini, kalau kita berada di puncak kejayaan, kita dipercaya apa yang kita kerjakan semua berhasil. Jangan bilang ini karena saya, ini hanya karena usahaku sendiri. Betul kita berusaha, tetapi Tuhan yang memberkati setiap usaha kita, memberkati usaha saudara sehingga menjadi ada seperti adanya hari ini. Tetap andalkan Tuhan dan melihat itu sebagai anugerah Tuhan, bukan menjadi kesombongan buat kita. Ayat 4, sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Kalau banyak air, pohon-pohon pasti akan tumbuh dengan segar, pohon-pohon akan tumbuh dengan baik, akan berbuah, akan menghasilkan pohon yang segar, batang-batang yang kuat. Nah, seperti inilah yang terjadi di Mesir, bahwa sungai-sungainya membuat samudra raya penuh, dan sungai-sungainya mengalir mengelilingi setiap bedengnya, dan saluran-saluran air itu menuju ke segala pohon yang ada di padang. Pohonnya tidak kekurangan air. Ayat 5, maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Lebih tinggi dari segala pohon di padang karena air tidak kekurangan. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air, dan saat air itu cukup, maka pohon itu lebih tinggi daripada pohon-pohon lainnya di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Air dalam hal ini kita bisa gambarkan sebagai firman Tuhan.
air yang jernih dari surga. Nanti akan kita baca itu ada di Yesaya 36, bahwa aku akan mencurahkan air jernih dari surga. Nah, air yang kalau kita terus berada dekat aliran air, yaitu firman Tuhan, kebenaran Tuhan, maka pohon-pohon kita akan bertumbuh, akan segar, tidak layu. Jadi sekalipun mungkin, oh ya saya makin berumur, orang bilang kalau makin berumur makin peot, makin loyo, makin tidak semangat, tetapi kita akan berkata bahwa sekalipun saya sudah semakin berumur, tetapi saya mau terus menerus dekat dengan air kehidupan, sumber kehidupan, maka kesegaran Tuhan akan berikan. Jiwa kita disegarkan, yang pastinya akan tampil, muncul, maksudnya di wajah kita, muncul di dalam kesehatan kita. Kita akan sehat, kita akan segar, kita akan dipenuhi sukacita saat kita terus dekat dengan air kehidupan, supaya kita terus disirami dengan air hidup, yaitu firman Tuhan. Ayat 6, pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Nah, kalau pohon itu, kalau kita lihat pohon yang teduh ya, dengan daun-daun yang segar, orang akan pakai di situ untuk datang berlindung, duduk-duduk di bawahnya saat panas terik. Dan di sini burung-burung akan datang dengan gampangnya membuat sarang di situ karena merasa nyaman. Nah, saat kita terus hidup dekat dengan aliran firman Tuhan, dengan air kehidupan, tetap hidup, mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka orang-orang akan senang dekat dengan kita, orang-orang akan damai dekat dengan kita, dan pastinya nanti mereka akan memuliakan Tuhan saat seperti tadi, kalau orang-orang datang duduk berteduh di bawah pohon besar dengan ranting yang banyak, orang-orang akan bersyukur, puji Tuhan, ada pohon ini yang bisa memberi ketenangan kepada saya. Nah, kita juga saat kita semakin dekat kepada Tuhan, orang-orang akan merasakan kedamaian saat bersama-sama dengan kita, dan mereka akan memuji Tuhan. Puji Tuhan, Engkau bawa dia dalam hidupku. Kita selalu kembalikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Ayat 7, ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang, karena akarnya julur jalar sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya. Juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang ditanam Allah, tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Jadi yang membuatnya sungguh-sungguh elok itu adalah Tuhan sendiri. Segala usahanya tanpa Tuhan yang buat, dia tidak akan seelok daripada keadaan yang dia dapat saat itu. Nah, di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Ada situasi di mana saat orang semakin lebih daripada orang lain, lebih tinggi dari orang lain, lebih elok daripada orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih dipercaya daripada orang lain, bisa membuat orang bangkit kesombongannya. Berjaga-jaga dalam hal kesombongan, karena Tuhan sangat membenci orang yang tinggi hati. Tuhan merendahkan orang yang sombong, tetapi mengangkat orang yang rendah hati. Dan ini kita lihat pembacaan ini, saya ulang kembali, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit. Ketinggiannya melebihi pohon-pohon yang lain, puncaknya menjulang sampai ke langit. Dan ini membuat ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Saat sombong seperti itu, dalam hal ini Firaun yang dituliskan di Yehezkiel pasal 31 ini, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Dikatakan di sini,
bahwa Tuhan yang tadinya Tuhan yang membuatnya menjadi sungguh-sungguh elok, Tuhan yang mengatakan aku menyamakannya dengan pohon aras di Libanon, tetapi karena dia menjadi sombong karena ketinggiannya itu, maka Tuhan kali ini bangkit lagi menjadi lawan ya. Ternyata saat kita menjadi sombong, selalu Tuhan yang bangkit menjadi lawan di sana. Tuhan berkata di sini, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa. Orang yang sombong diserahkan, diberikan kepada tangan yang lebih berkuasa daripada dia. Dan dikatakan di sini, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Kejahatan, kesombongan itu bagi Tuhan ternyata adalah kejahatan. Aku menghalau dia. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Ini kembali karena diumpamakan tadi seperti pohon yang elok, yang sangat tinggi, lebih tinggi dari pohon-pohon yang lain, yang bagaimana banyak sekali bangsa-bangsa besar datang duduk bernaung di bawahnya. Ayat 6 tadi di situ dikatakan ya, banyak semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya, tetapi karena dia menjadi sombong, Tuhan berkata bahwa ada orang-orang asing yang paling ganas, bukan orang asing yang biasa-biasa ya, yang paling ganas di antara bangsa-bangsa yang akan datang menebang dia. Menebang dalam hal ini akan mengalahkan Mesir, akan mengalahkan Firaun, dan semua yang menjadi kebanggaannya, sungai-sungainya, air-airnya semua. Ini dikatakan di sini, saya ulang di ayat 12, orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya ditebang dan dibiarkan di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan, dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia. Sebelumnya bangsa-bangsa datang semua bernaung di bawahnya, tetapi saat dia mulai sombong, Mesir mulai sombong, Firaun sombong mengandalkan kekuatannya, di sana Tuhan sanggup mengirimkan bangsa-bangsa yang paling ganas untuk menghancurkan Mesir. Dan bangsa-bangsa yang sebelumnya berdatangan bernaung di bawahnya akan lari dari naungannya dan membiarkan sendiri. Coba kita imagine pohon ya, pohon yang tadinya ditempati untuk berteduh, begitu banyak orang yang datang, burung-burung datang membuat sarang di situ. Tetapi saat ada yang datang menghancurkan, menebang pohon itu, apalagi yang akan ditempati untuk berteduh? Tidak ada lagi daun yang bisa ditempati berteduh. Tidak ada lagi cabang-cabang, carang-carang di mana burung-burung bisa untuk membuat sarangnya di situ. Dan dia ditinggalkan. Seperti itulah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, yang mungkin pada saat berkuasa begitu sombongnya sehingga tidak memperhatikan orang lain. Dia hanya mengandalkan jabatannya, dia hanya mengandalkan kekayaannya, dia hanya mengandalkan kesuksesannya. Hati-hati. Firman Tuhan mengajarkan bahwa bisa saja ada orang-orang yang lebih kuat yang akan datang. Dan yang sebelumnya begitu banyaknya orang yang datang berteduh, mungkin datang menjilat ya, karena ada kekuasaan yang besar. Orang-orang akan pada datang untuk bernaung, meminta berkat, meminta pekerjaan, meminta segala macam ya kalau orang punya jabatan. Saat Tuhan mengirimkan bangsa-bangsa yang ganas untuk memotong, tidak ada lagi jabatan, tidak punya lagi kekuasaan, tidak punya uang lagi, dia akan ditinggalkan. Semua akan lari daripadanya. Semua yang datang bernaung sebelumnya, yang datang puji-puji, yang datang di sana untuk mengangkat-ngangkat kita saat kita di atas ketinggian, jangan sampai lupa dan menjadi sombong, karena ternyata bisa nantinya ditinggalkan. Ayat ke-13, di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara, dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan. Semuanya ini terjadi
supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit, dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya, sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur. Jadi semua ini yang akan terjadi kepada Mesir, kepada Firaun, itu supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya, dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit. Maksudnya supaya orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang menyaksikan bagaimana akibat kesombongan Firaun itu bisa membuat dia jatuh dan hancur, supaya pohon-pohon yang lain gak seperti Firaun, supaya kita jangan menjadi sombong. Ini tujuan supaya orang-orang yang lain rendah hati, orang-orang yang lain tidak akan berdiri di dalam kecongkakan, di dalam kesombongan di saat mereka berada di atas ketinggian. Pesan yang sangat berharga buat kita untuk tetap rendah hati sekalipun kita berada di puncak kejayaan kita. Kita berada di atas puncak kesuksesan kita. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari ia turun ke dunia orang mati, aku membuat samudra raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu. Mendengar derum kejatuhannya, aku membuat bangsa-bangsa gemetar. Pada saat aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon Taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon yang menghisap banyak air. Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya, dan di tengah bangsa-bangsa mati juga. Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di Taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di Taman Eden, dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua halayak ramai yang mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ini nubuatan tentang Firaun dan semua halayak ramai yang mengikutinya, kiranya menjadi pelajaran juga buat kita di posisi apapun kita hari ini. Baik itu kita sukses di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan. Jangan lupa bahwa semua itu adalah anugerah daripada Tuhan, dan selalu mari kita kembalikan segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Dan jangan sampai kita menjadi congkak, jangan kita menjadi sombong. Ingat bahwa semua yang kita punya asalnya daripada Tuhan. Sekalipun ada usaha kita di dalam untuk menghasilkan di mana kita berada saat ini, tetapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.